Ya, mengapa ini muncul seperti ini syair begini dan sebagainya? Ya tadi melihatnya persepsi berbeda. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian antum keliru. Ada yang membantah, saya harus siap. Kalau saya tidak siap, harusnya nggak usah ngajar. Kalaupun mau ngajar, harusnya jangan pakai kamera. Kalau tidak siap dikritik orang, kan Anda sudah siap mau dikritik sana sini, makanya Anda publikasikan gitu. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas video klarifikasi Ustadz Adi Hidayat tentang Asy-Syu'ara adalah surah pemusik. Yang mana dalam video tersebut membahas riwayat pendidikan Ustadz Muflih. Nah, kita simak dulu kaum muslimin. Ya, mengapa ini muncul seperti ini syair begini dan sebagainya? Ya tadi melihatnya persepsi berbeda. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang dapat tugas belajar ke Saudi. Ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Nah, kaum muslimin walaupun di sini tidak menyebut nama, tapi yang dimaksud Ustadz Muflih Safitra. Karena saya cari biografinya dan ternyata cocok dengan apa yang dikatakan Kita lanjut videonya kaum muslimin. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya, atau yang ke UAE atau ke Libya misalnya saja, belajar agama belum tentu. Ya, teman saya dulu ada, ya, alumni pertama pesantren saya itu ke Saudi di kampus yang sama, jurusannya pertanian dan perkebunan. Pulang ke Garut, ke daerahnya ke Garut, diminta ngajar tafsir, cerita ke saya. Maka saya jelaskannya tafsir kurma Ustadz katanya. Tapi ngambil kitab ya kan, karena masyarakat nggak bisa taunya bahasa Arab, jelaskan tafsir kurma kan dekat ke Nabi gitu. Ya, diambil kitabnya pakai bahasa Arab, penjelasannya teknik berkebun. Kan jadi masalah gitu. Ya kan, ini problemnya. Kalau menghafal Quran sampai hafal, alhamdulillah. Kita pun murid-murid banyak, ini murid saya ini bersanad semua. Nah, ini menurutku sikap kurang bagus, karena harusnya beliau tidak melihat siapa yang mengkritik tapi isi kritikannya. Kita lanjut kaum muslimin. Maaf Bapak Ibu sekalian, murid kami yang khusus yang belajar, itu belajar hadis pun pakai sanad. Nggak bisa begini, innamal a'malu binniyat, nggak bisa. Dari siapa terima, kitab mana, dari siapa, sampai ke Nabi. Itu belajarnya. Nah, sekarang kita menyampaikan ini, kemudian disoal, yang nyoal kita alumni teknik industri, kan nggak nyambung. Nah, ini kan problem. Tapi kan jadi ustadz. Nah, itulah hasilnya gitu. Ini masalah. Saya tuh membahas bukan karena ini siapa. Kasihan masyarakat tuh, terutama yang hijrah, pengen belajar, ketemunya yang begini. Kan jadi masalah gitu. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi klarifikasi Ustadz Adi Hidayat dan tanggapannya terhadap pengkritiknya yaitu Ustadz Muflih Safitra. Dan di sini ana hanya ingin memberi nasihat kepada kita semua. Harusnya saat kita dikritik itu, kita lihat isi kritikannya. Bukan malah latar belakang orangnya, riwayat pendidikannya, masa lalunya dan lain-lain. Bahkan jika nasihat yang benar itu datang dari anak kecil, maka hendaknya kita terima. Dari Ibrahim ia berkata, "Aku bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad, apakah itu tawadhu?" Beliau berkata, "Engkau tunduk dan patuh kepada kebenaran,
Meskipun engkau mendengar kebenaran dari seorang anak kecil maka kau terima. Meskipun engkau mendengar kebenaran dari manusia yang paling bodoh maka engkau terima. Dan berikutnya kita simak tanggapan Ustadz Mufli Safitra tentang ceramah Waha soal musik. Karena bagi saya itu permasalahan besar. Kita mau ngajak kaum muslimin di jalan dakwah ini untuk mengajak ke mereka ngaji, membaca Al-Quran, supaya tidak melakukan perzinahan, supaya berhenti dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Ternyata datang ustaz-ustaz yang justru ngajak orang untuk keluar, malah membenarkan yang salah, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Kalau seandainya tidak dimengingkarinya, kapan umat paham kalau itu tidak boleh? Kalau ada yang berkata, tapi kan nggak bisa Kak Ustaz, 4 mata. Sudah pernah kami mau 4 mata. Saya sudah datang ke sini. Kena. Bukan marah, pas kena tangan. Saya sudah datang. Dan Ustadz Mufli juga pernah ingin bertabayun langsung bertemu Wah, tapi malah seperti ini kejadiannya kaum muslimin. Ke sini. Waktu itu 2017. Saya sudah datang ke Bekasi, mau cari orangnya. Oh, nggak jadi. Sudah. Bukan kita ini tidak mau. Saya sudah datang dan saya sudah mencoba, tapi ternyata tidak bisa. Kalau gitu lewat tulisan. Nggak bisa juga. Ya sudah begini. Bukankah Nabi SAW pernah melakukan apa yang saya lakukan? Saya mencontoh perbuatan Nabi. Nabi itu bukan kalau ada apa-apa tuh 4 mata, 4 mata, 4 mata. Tidak selalu 4 mata. Nabi itu pernah ngomong di atas mimbar, disindir orangnya. Semua orang tahu dia. Jadi saya kalau ngomong di media sosial, itu bukan tidak pakai dalil. Siapa yang pernah kena begitu? Ada 2 orang di antaranya. Seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah atau Ibnu Latabiyah. Nabi SAW utus dia untuk keliling Madinah kumpulin zakat. Ternyata dia ngambil duit-duit dari orang yang dikumpulin zakat. Balik-balik kepada Nabi, dia bilang gini, ini buat Allah dan Rasulnya. Ini buat saya. Marah Nabi. Nabi SAW naik ke atas mimbar. Terus disindir. Ada orang, kami suruh kumpulkan zakat. Pulang-pulang ke sini malah bilang, ini untuk Allah dan Rasulnya, dan ini untuk saya. Coba kalau kami tidak tugaskan dia sebagai pengumpul zakat. Apa dia dapat harta begitu? Dan orang tahu itu Ibnu Lutbiyah. Makanya sampai sekarang kita tahu kalau itu perbuatannya Ibnu Lutbiyah. Nah kaum muslimin, jadi di sini kita tahu bahwa Nabi pun pernah mengkritik seseorang di depan umum. Kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Tidak 4 mata sampai dia. Ada seorang laki-laki, dia punya budak. Budaknya namanya perempuan, namanya Bariroh. Bariroh ini ingin memerdekakan dirinya. Bariroh teman Aisyah. Maka dia datang, oh ya Aisyah, bisakah kalau engkau membeliku? Aku ingin memerdekakan diri. Maka akhirnya Aisyah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kita merdekakan Bariroh. Ya Rasulullah, katanya si tuanya Bariroh. Oke, boleh Aisyah beli. Tapi walaknya, walak itu nanti kalau Barirohnya wafat, warisannya buat dia, itu walaknya. Tapi walaknya maunya buat si tuanya. Marah Nabi. Nabi naik ke atas mimbar, Nabi sindir. Nabi bilang, ada orang mau merdekakan budaknya, terus dia bilang, tapi walaknya buatnya. Tidak bisa. Walak itu buat yang memerdekakannya. Bariroh ini walaknya buat Aisyah, bukan buat tuannya. Semua orang tahu siapa tuannya Bariroh. Artinya jangan diremati Allah. Jangan selalu empat mata. Itu kan nanti mau baca. Tidak selalu. Kita kalau seandainya sudah mempublikasikan seperti ini saya sudah dipublikasikan di hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mengkritik, Ustaz Mufli salah nomor 7, salah nomor 2. Nah jadi dari penjelasan Ustadz Mufli tadi kita tahu Nabi mengkritik sahabat di depan umum. Walaupun kesalahan sahabat itu tidak berdampak pada orang lain seperti si tukang pajak tadi. Nah, apalagi seorang pendakwah jika ia salah maka berdampak besar bagi pengikutnya, maka meluruskannya ya di publik. Nah, kaum muslimin, jadi Wahai itu harusnya siap dikritik karena dia dakwah di publik. Jangan saat dikritik malah mengungkit riwayat pendidikannya sang pengkritik. Bantah dalil dengan dalil, bantah argumen dengan argumen itu sudah cukup. Dan kita jangan saling menghujat tapi saling menasihati. Yang terakhir, semoga kita istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.